menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Ya, sulit untuk dipungkiri bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong, terhadap Hasto Kristianto, sebagai proses hukum yang terdistorsi oleh faktor politik. Selamat malam. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dipastikan mengajukan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada 18 Juli lalu. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Tom Lembong tak hanya sekedar mantan menteri di era Jokowi, dia adalah wakil ketua tim sukses pemenangan Anies Muhaimin di Pilpres lalu. Sementara Hasto hingga saat ini masih menjabat sebagai Sekjen PDIP, di mana PDIP akan menggelar kongres dalam waktu dekat. Sejumlah spekulasi bermunculan terkait kasus yang menjerat Tom dan Hasto. Muncul kecurigaan ada motif politik di balik putusan yang menurut sebagian kalangan terkesan dipaksakan. Benarkah demikian? Inilah Satu Meja The Forum, vonis Tom Lembong dan Hasto, yuridis atau politis? Proses persidangan tingkat pertama dua tokoh nasional yang menjurut perhatian publik yakni mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto berakhir sudah. Jumat, 25 Juli 2025, Hasto Kristianto divonis hukuman 3,5 tahun penjara karena terbukti memberikan suap dalam kasus pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku. Namun, Hasto dinyatakan tak terbukti merintangi penyidikan. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Meski divonis bersalah, Hasto bersikukuh ia dihukum karena kepentingan politik, bukan persoalan hukum. Sehingga ini adalah realitas sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan. Ini berkaitan juga dengan agenda konsolidasi partai. Sejak awal dikatakan bahwa ada yang mau mengganggu Kongres PDI Perjuangan, mau mengawut-awut Kongres PDI Perjuangan. Sebelumnya, Jumat 18 Juli 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan kepada Tom Lembong terkait kasus korupsi impor gula yang menyebabkan kerugian negara 194,7 miliar rupiah. Meskipun dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi. Itu menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Tom Lembong keberatan dengan vonis tersebut dan mengajukan banding. Pasalnya, hakim tidak menyatakan adanya niat jahat dirinya dalam kasus ini. Dari sudut pandang saya, pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal, bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan, sampai putusan majelis,
tidak pernah menyatakan ada niat jahat, tidak pernah ada mens rea, ya. Yang mereka vonis adalah tuduhan bahwa saya melanggar aturan. Kasus Tom Lembong dan Hasto dinilai janggal. Sejumlah kalangan curiga, kasus ini bukan murni hukum semata. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menuding, kasus korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong bersifat politis. Itu upaya politik mengkebiri ucapan mereka dengan proses hukum seperti ini. Memang itulah political trial. Peradilan politik yang digunakan untuk mematikan lawan-lawan politik. Putusan majelis hakim dalam kasus Tom Lembong dan Hasto menyisakan pertanyaan. Apa benar hukum masih menjadi tumpuan orang guna mencari dan mendapatkan keadilan? Atau sebaliknya, menjadi alat untuk menekan dan membungkam mereka yang tak sepaham, apalagi berseberangan dengan kekuasaan? Vonis Tom Lembong dan Hasto yuridis atau politis adalah tema satu meja The Forum malam hari ini. Telah hadir di studio Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. Malam, Mas Ari. Kemudian ada Febri Diansyah, kuasa hukum Hasto Kristianto. Bung Febri, selamat malam. Ada juga Luhut Pangaribuan, seorang advokat dan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Malam, Bang Luhut. Dan ada Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Malam, Bang Jayadi. Saya ke Mas Ari dulu. Ya. Tom Lembong sudah dipindahkan ke Cipinang. Gimana situasi di Cipinang sekarang? Ya, semenjak beberapa hari setelah putusan, dia harus pindah dari tahanan sementaranya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dipindahkan ke Cipinang. Oke. Ya, kondisi di Cipinang dia baik-baik saja ya. Memang yang di luar dugaan kita ketika sampai di Cipinang itu. Jadi ada hal menarik ketika harus masuk digabungkan dengan tahanan-tahanan lain untuk di awal. Kita khawatir terjadi apa-apa sama Pak Tom, ternyata malah sebaliknya. Malah sebaliknya? Ya, malah begitu dia masuk ke sana, dia disorakin Tom Lembong, lalu semua pada tepuk tangan, dan bahkan mereka berlomba-lomba untuk menyalami Pak Tom Lembong. Oh, itu yang terjadi di Cipinang? Di Cipinang, dan itu peristiwa itu memang mengharukan sekali, di luar dugaan kita. Di luar dugaan, apa yang Anda baca? Artinya begini, kawan-kawan yang sekarang kena masalah di Cipinang, yang mungkin masalahnya banyak sekali, kasus-kasus kriminal biasa, tapi masih punya nurani terhadap permasalahan ini. Sehingga mereka tahu persis bahwa Tom Lembong ini bukan penjahat. Tom Lembong ini korban atas ketidakadilan. Korban atas ketidakadilan. Oke, tapi artinya tetap Anda dari sebagai kuasa hukum tetap mengajukan banding. Kenapa banding? Ya tentu, karena memang kita menganggap putusan itu salah dan harus kita banding. Di mana salahnya? Banyak, nanti bisa saya uraikan. Salah satu dulu. Salahnya yang paling penting adalah dia di sana tidak menunjukkan adanya mens rea. Oh, mens rea, niat jahat. Oke, baik. Febri, kalau Hasto, posisi kuasa hukum dan Hasto sekarang mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor? Batas waktunya sebenarnya masih ada sampai hari Jumat, jadi 2 hari lagi. 2 hari lagi? Tapi terakhir kemarin pada saat saya besuk hari Senin, karena Pak Hasto kan masih ditahan di rutan Merah Putih ya, di belakang gedung KPK. Terakhir posisinya beliau secara substansi tentu saja masih sangat keberatan, namun tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk kepentingan yang lebih besar. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan apakah kecenderungannya misalnya tidak akan banding, mungkin ada proporsi itu. Tetapi melihat perkembangan dalam 2 hari ini. Artinya sampai sekarang belum ada keputusan apakah banding atau tidak? Belum ada keputusan, karena kami akan melihat Kamis atau Jumat bagaimana sikap KPK terhadap putusan tersebut. Kita akan diberi waktu 7 hari. Oke. Tapi kami punya sejumlah catatan yang krusial sebenarnya terkait dengan putusan tanggal 25 Juli kemarin. Ada kepentingan besar, itu kepentingan apa? Pak Hasto bilang ada kepentingan yang jauh lebih besar dan juga ada beberapa hal yang akan dilakukan ke depan. Misalnya bercerita tentang saya mau sekolah hukum untuk S1 hukum lagi, kemudian mau menulis beberapa buku yang sedang dalam proses, dan perlawanan secara
konseptual dan secara keilmuan akan tetap beliau lakukan di jalur-jalur seperti itu. Itu yang sempat kami bahas dalam kunjungan singkat di Senin Itu kan kemarin. kepentingannya Hasto, bukan kepentingan lebih besar apa? Ada kepentingan yang lebih besar, tentu saya belum bisa cerita lebih jauh, misalnya terkait dengan apakah isu demokrasi yang lebih besar atau isu-isu yang lainnya. Oke, baik. Bang Luhut, apa yang Anda baca sebagai seorang advokat dan juga sebagai dosen Fakultas Hukum terhadap dua peradilan yang orang menyebutkan sebagai sebuah political trial sebetulnya? Ya, saya mengikuti juga walaupun tidak langsung ya perkara ini karena disiarkan itu ya. Dan saya juga melihat atau membaca komentar-komentar yang kompeten ya berkaitan dengan hukum dan politik ya yang berkaitan dengan perkara ini. Saya khawatir ya bahwa sekarang ada kecenderungan ke arah dalam hukum acara pidana atau kriminologi ada satu terminologi yang disebut dengan judicial caprice. Judicial caprice. Jadi orang seketika tidak percaya pada hukum, justru perilaku para penegak hukum itu sendiri. Oke. Jadi namanya judicial caprice. Kalau sampai itu tidak terjadi, hilang kepercayaan terhadap proses hukum itu seketika karena melihat prosesnya tidak benar dan tidak wajar. Itu saya ada khawatir seperti itu. Nah yang kedua, bukan udah lama tuh Sebastian Pompe pernah menulis bahwa runtuhnya keadilan juga kan? ya Mahkamah Agung kan Mahkamah itu ya waktu itu disertasi. Kalau judicial caprice itu memang studi dalam hukum acara pidana dan kriminologi. Jadi seketika perilaku orang berubah terhadap hukum justru karena perilaku para atau dijalankannya hukum itu. Jadi fenomena judicial coverage yang saya khawatir. Saya sampaikan begini, saya sudah lihat kasus baik Hasto maupun Tom Lembong. Saya mengingat pengalaman saya masa lalu itu peradilan HR Darsono. HR Darsono, oke. HR Darsono di Pengadilan Sekjen Jakarta ASEAN. Pusat. Sekjen ASEAN yang pertama. Begitu dia putusan, dia menjadi pahlawan, diarak dari pengadilan hampir di Jalan Gajah Mada itu. Oke. Ya, luar biasa lah. Karena melihat bahwa ini bukan hukum, ini pasti yang lain. Nah makanya kemudian timbul istilah ini bukan rule of law tapi rule by law. Oke. Nah itu yang dikatakan. Nah jadi oleh karena itu saya khawatir ya tidak hanya sekedar Herman Monster menulis peradilan yang sesat, itu kan ada bukunya itu. Tapi ada studinya dalam hukum acara pidana dan kriminologi namanya judicial caprice. Jadi jangan sampai kita sungguh-sungguh menghadapi yang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, alarm. Alarm bahaya ya. Oke, Bung Jayadi, sebagai seorang political scientist, apakah Anda juga mencium ada dimensi politik dalam dua kasus Hasto dan Tom itu sendiri? Iya, memang dua kasus ini sangat potensial untuk berbau politis atau paling tidak dituduh berbau politis ya. Kalau kita menggunakan beberapa ukuran, pertama misalnya kedua kasus ini aktornya itu memang langsung atau tidak langsung bisa dikaitkan dengan kompetisi politik. Kompetisi politik. Ya kan? Ada nuansa kompetisi politik di situ, entah itu residu dari 2024 yang lalu atau bisa juga diproyeksikan ke berikutnya 2029. Jadi ada nuansa kompetisi politik di situ dan kita tahu Tom Lembong itu sangat dekat dengan Pak Anies Baswedan. Kemudian Mas Hasto bukan hanya masih sekjen PDI Perjuangan kan, tapi juga termasuk yang paling keras mengkritik kekuasaan ketika terutama di akhir-akhir Pak Jokowi ya gitu. Itu yang pertama. Jadi nuansa politiknya jadi lebih mudah untuk dilihat di situ. Yang kedua adalah ada kesan atau dalam pemberitaan seperti kata Bang Luhut ya, banyak kesan yang muncul bahwa seperti ada bias di dalam proses ini. Misalnya begini, yang satu tadi bias itu maksud saya itu jadi masyarakat jadi tahu tuh kan kalau Pak Tom Lembong itu dihukum karena kebijakannya soal impor gula, lalu kan orang nanya, yang lain? Kan soal kebijakan impor gula itu kan ada 6 menteri tuh dari 2014 sampai 2024 kan, lalu pertanyaan kalau kebijakan impor gula itu disalah, bagaimana dengan yang lain gitu? Ya, termasuk beberapa yang masih di kekuasaan sekarang. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik kan gitu, dan publik sudah tahu itu semua. Yang ketiga itu tadi saya bukan ahli hukum, tapi kita membaca proses maupun pemberitaan tentang sidang ini atau proses hukum ini. Itu tadi masyarakat sekarang jadi tahu apa itu mens rea.
Kan banyak yang nggak tahu apa itu Ya, mens rea. apa mens rea? Ya, jadi tahu bahwa kata apa namanya, bagi para ahli hukum, bagi orang-orang di bidang hukum, mens rea itu penting kan untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Nah, kalau itu memang betul begitu doktrinnya atau teorinya, mens rea itu penting untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Kalau nggak ada mens rea berarti kok tetap dihukum, kira-kira gitu ya. Ini logika publik aja. Jadi nah yang keempat saya kira ya, beberapa ukuran yang bisa saya pakai adalah kebetulan dua ini aktor-aktor yang sedang diproses hukum ini, Pak Hasto maupun Pak Tom Lembong itu diposisikan oleh masyarakat berada dalam posisi oposisi terhadap kekuasaan, gitu kan. Dan memang kalau kita lihat rekam jejak keduanya, memang oposisi, memang ini kan kritis terhadap kekuasaan. Jadi 4 hal itu kalau kita jalin ke empat-empatnya itu bisa mengarah kepada kesimpulan jangan-jangan memang ini politis. Seperti kata Bang Luhut tadi. Baik. Layakkah Hasto dan Tom Lembong dihukum atau keduanya memang harus melawan? Kita bahas setelah jeda berikut ini.